Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Mai di mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas materi bab 5 yaitu sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Karena yang dicerna makanan, oleh karena itu makanan itu mengandung nutrisi yang diserap oleh tubuh ya. Nutrisi ini berfungsi untuk menghasilkan energi dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Nah, makanan yang masuk akan diserap nutrisinya oleh organ pencernaan. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai nutrisi terlebih dahulu. Fungsi nutrisi dalam makanan. Nutrisi itu apa sih? Jadi nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan, kesehatan. Nah, jadi nutrisi itu dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nutrisi itu ada dalam bentuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, kita bahas satu persatu ya. Dari yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Biasanya 1 gram karbohidrat mengandung 4 kalori. Nah, 1 kalori itu mengandung 4,2 kilojoule. Berarti kalau 1 gram karbohidrat itu bisa menghasilkan energi sebanyak 16,8 kilojoule. Sumber makanan yang mengandung karbohidrat itu terdapat dalam beras, jagung, gandum, kentang, ubi-ubian, buah-buahan, dan madu. Karbohidrat di dalam tubuh akan dipecah menjadi gula sederhana seperti glukosa. Bentuk gula sederhana inilah yang diserap tubuh. Bagaimana jika kelebihan karbohidrat? Kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam bentuk glikogen dan lemak. Nah, biasanya kalau glikogen ini akan disimpan di hati dan otot, sedangkan lemak akan disimpan di sekitar perut. Kekurangan karbohidrat bisa menyebabkan penyakit marasmus, ditandai dengan mata cekung, semangat kerja atau belajar turun, dan daya tahan terhadap penyakit berkurang. Selanjutnya protein. Protein berfungsi untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Biasanya 1 gram protein ini bisa menghasilkan energi sebesar 17 kilojoule. Sumber makanan yang mengandung protein itu dibagi menjadi 2. Ada sumber protein hewani berasal dari hewan dan sumber protein nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sumber protein hewani itu contohnya susu, daging, telur, keju, dan ikan. Nah, sumber protein nabati itu kacang-kacangan seperti kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Protein di dalam tubuh akan diubah menjadi pepton dengan bantuan enzim pepsin, dan pepsin ini diubah menjadi asam amino dengan bantuan enzim tripsin. Nah, asam amino inilah yang diserap oleh tubuh. Bagaimana jika kekurangan protein? Kekurangan protein pada anak akan menyebabkan penyakit kwashiorkor. Penyakit ini ditandai dengan perut membesar, rambut kering dan rapuh, berat dan tinggi badan tidak bertambah, serta infeksi terus-menerus akibat rusaknya kekebalan tubuh. Selanjutnya, lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi serta pelarut vitamin A, D, E, dan K. 1 gram lemak dapat menghasilkan energi sekitar 9 kilokalori atau 38 kilojoule. Sumber makanan yang mengandung lemak dibagi menjadi 2, lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani itu berasal dari hewan dan lemak nabati berasal dari tumbuhan. Contoh lemak hewani itu ada mentega, susu, ikan segar, telur, dan minyak, sedangkan lemak nabati ada kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan alpukat. Lemak di dalam tubuh akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol ya. Berdasarkan struktur kimianya, lemak dibagi menjadi 2, ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar, sedangkan lemak tak jenuh cair pada suhu kamar. Kelebihan lemak, khususnya lemak jenuh ya, dapat meningkatkan kolesterol yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke.
Nah, kemudian vitamin. Fungsi vitamin itu sebagai komponen organik enzim yang disebut koenzim. Jenis vitamin ada dua, vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu A, D, E, dan K atau ADEK ya. Kemudian vitamin yang larut dalam air yaitu B dan C. Kelebihan vitamin, apabila kelebihan vitamin A, D, E, dan K, maka akan disimpan di dalam lemak dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan kelebihan vitamin B dan C akan dibuang keluar tubuh melalui urin. Kekurangan vitamin bisa menyebabkan penyakit yang disebut avitaminosis. Nah, berikutnya ada tabel nama-nama vitamin, sumber makanannya, fungsi, dan gangguan akibat kekurangan. Dari yang pertama ada vitamin A atau retinol. Ini sumber makanannya yaitu sayur dan buah berwarna kuning dan merah seperti hati, susu, dan daging. Nah, fungsi vitamin A ini memelihara kesehatan mata dan kulit dan juga sebagai pertumbuhan tulang dan gigi ya. Apabila kekurangan vitamin A, maka bisa menyebabkan penyakit xerophthalmia atau gangguan kelenjar air mata dan juga penyakit rabun senja, kulit kasar, dan kelelahan. Kemudian vitamin B1 atau tiamin ini fungsinya adalah sebagai koenzim dalam metabolisme, kemudian metabolisme karbohidrat, memelihara fungsi sistem saraf, dan memelihara sistem pencernaan dan nafsu makan. Apabila kekurangan vitamin B1 atau tiamin bisa menyebabkan penyakit beri-beri dan edema, hilang nafsu makan, gangguan otot dan jantung, mata lemah, pembengkakan neuron pada susunan sistem saraf pusat. Kemudian vitamin B2 atau riboflavin, ini fungsinya untuk transmisi rangsangan cahaya ke saraf mata, menjaga nafsu makan, dan memelihara kulit di sekitar mulut. Apabila kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan luka di sudut bibir, katarak, dermatitis ya. Dermatitis ini adalah peradangan kulit seperti ruam, kemudian diare dan kelemahan otot. Kemudian vitamin B3 atau niacin ini fungsinya untuk membantu pertumbuhan sel dan juga sebagai koenzim dalam respirasi sel ya. Apabila kekurangan vitamin B3 atau niacin bisa menyebabkan penyakit pellagra. Kemudian ada juga vitamin selanjutnya vitamin B3 yang jenisnya asam pentotenat ya. Ini fungsinya untuk memelihara tingkat gula darah yang normal dan juga komponen struktur koenzim. Apabila kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan radang kulit, nafsu makan menurun, dan insomnia atau sulit tidur. Oke. Lanjut ya, ada piridoksin atau vitamin B6. Ini fungsinya untuk memelihara keseimbangan unsur fosfor dan kalium dalam sel dan juga aktif dalam pembentukan antibodi dan beberapa koenzim dalam metabolisme. Apabila kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan peradangan kulit dan anemia. Selanjutnya ada vitamin B11 atau asam folat ya. Ini biasanya fungsinya untuk pembuatan koenzim dan juga membentuk asam nukleat untuk sintesis protein. Apabila kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan anemia, diare, megaloblastosis atau membesarnya sel darah merah dan juga terhambatnya pertumbuhan. Selanjutnya vitamin B12 ya. Ini fungsinya untuk metabolisme sel dan pertumbuhan jaringan dan juga pembentukan eritrosit atau sel darah merah. Apabila kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan kelelahan, pusing, anemia, dan peradangan syaraf. Selanjutnya vitamin C atau asam askorbat ini fungsinya untuk pembentukan serabut kolagen, kemudian menjaga pelekatan akar gigi pada gusi, menjaga elastisitas kapiler darah,
dan juga sebagai koenzim. Apabila kekurangan vitamin C, ini bisa menyebabkan pendarahan pada gusi dan persendian. Kemudian otot sakit dan juga degenerasi atau pengurangan sel-sel kulit mati dan juga penyakit skorbut ya, atau penyakit karena kekurangan vitamin C. Selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D ini berfungsi untuk absorpsi fosfor dan kalium dan juga pembentukan tulang dan gigi. Apabila kekurangan vitamin D bisa menyebabkan rakitis pada bayi dan juga osteomalacia atau melunaknya tulang ya pada orang dewasa. Kemudian ada vitamin E. Vitamin E ini fungsinya untuk pembentuk eritrosit, membantu fungsi reproduksi dan mencegah oksidasi lemak tak jenuh. Apabila kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan kemandulan, penimbunan lemak pada otot dan pecahnya eritrosit. Kemudian ada vitamin H atau biotin ya. Vitamin H ini berfungsi untuk sebagai koenzim. Apabila kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan depresi dan kurang nafsu makan. Kemudian yang terakhir vitamin K. Vitamin K berfungsi untuk membantu pembekuan darah dan juga pembentukan protombrin dalam hati. Apabila kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan pendarahan dan juga darah sukar membeku. Itu tadi nama-nama vitamin beserta fungsi dan gangguannya. Nah, selain memerlukan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, tubuh kita juga memerlukan yang namanya mineral. Mineral dibutuhkan secara terpisah maupun dalam bentuk senyawa. Tiap mineral ini mempunyai peranan tertentu di dalam tubuh. Nah, ini ada beberapa contoh nama mineral, sumber makanannya, fungsi, dan akibat kekurangan dan juga akibat kelebihan mineral tersebut. Dari yang pertama itu ada natrium. Natrium ini biasanya ditemukan di garam dapur ya. Fungsinya untuk apa? Untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh, memelihara keseimbangan pH dalam sel, mengatur permeabilitas sel, dan juga mengatur transmisi impuls saraf ya. Apabila kekurangan mineral ini bisa menyebabkan gangguan pada jantung dan ginjal, kemudian kelelahan dan kejang otot, dan juga turunnya nilai osmotik cairan sehingga meningkatkan suhu tubuh. Kelebihan natrium bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, makanya biasanya kalau orang yang darah tinggi itu dikurangin makanan yang mengandung garam berlebih ya. Kemudian kalium, mineral yang selanjutnya yaitu kalium ya. Kalium ini dia berfungsi sebagai kofaktor atau komponen kimia untuk membantu kerja enzim dan juga membantu kontraksi otot dan menjaga denyut jantung. Kalium juga mengatur pelepasan insulin dari pankreas dan juga transmisi impuls saraf. Apabila kekurangan kalium bisa menyebabkan kelemahan otot, pertumbuhan terhambat, denyut jantung tidak teratur, dan gangguan pernafasan dan juga karies atau kerusakan pada gigi ya. Apabila kelebihan kalium ini bisa menyebabkan kejang otot. Kemudian ada kalsium ya. Kalsium ini ditemukan di sumber makanan seperti ikan, keju, kubis, brokoli, wortel, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Fungsinya apa kalsium? Untuk membentuk matriks tulang dan gigi, membantu proses pembekuan darah dan membantu kontraksi otot. Ya, dan juga berfungsi sebagai transmisi impuls saraf. Apabila kekurangan kalsium bisa menyebabkan osteoporosis atau kerapuhan tulang dan juga rakitis, kemudian kejang otot, dan hipokalsemia atau rendahnya kadar kalsium dalam darah. Apabila kelebihan kalsium bisa menyebabkan hiperkalsemia, kadar kalsium yang terlalu tinggi dalam darah. Kemudian ada mineral fosfor. Fosfor ini berfungsi sebagai pembentukan matriks tulang dan gigi dan juga mengatur keseimbangan asam dan basa dalam darah, mengerutkan kontraksi otot dan memacu metabolisme. Kekurangan fosfor bisa menyebabkan kerapuhan tulang dan gigi dan juga rakitis. Kelebihan fosfor bisa menyebabkan pengikisan rahang. Kemudian ada magnesium. Magnesium ini fungsinya untuk respirasi seluler dan biokatalisator. Kemudian unsur penting dalam otot, tulang, dan eritrosit. Apabila kekurangan magnesium bisa menyebabkan gangguan ginjal dan kardiovaskuler dan juga kontrol emosi dan mental turun. Kelebihan magnesium bisa menyebabkan diare dan gangguan fungsi saraf. Kemudian ada klor. Klor ini fungsinya untuk komponen penyusun asam lambung, keseimbangan cairan asam basa
elektrolit, dan tekanan osmotik. Kekurangan klor bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan kontraksi otot abnormal. Kemudian ada belerang. Belerang ini fungsinya untuk komponen penyusun beberapa vitamin seperti tiamin, biotin, dan pantotenat ya, dan juga sebagai aktivator enzim. Kekurangan belerang bisa menyebabkan pertumbuhannya terganggu. Kemudian ada zat besi. Zat besi ini sumber makanan yang mengandung zat besi itu ada daging, ikan, hati, susu, telur, sayuran hijau, dan tepung gandumnya. Fungsi dari zat besi itu sebagai respirasi seluler dan juga membentuk hemoglobin. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan lesu, pusing, dan anemia. Kelebihan zat besi bisa menyebabkan sirosis atau pembengkakan karena meningkatnya cairan pada hati. Yang terakhir ada yodium atau iodin ya. Ini biasanya ditemukan di ikan laut, minyak ikan, sayuran hijau, dan garam ya. Garam yang bagus itu garam yang mengandung yodium ya. Nah, fungsinya apa sih yodium? Nah, untuk membantu fungsi kelenjar tiroid dan juga pembentukan hormon tiroksin. Biasanya orang yang gondokan itu karena kekurangan yodium. Nah, kekurangan yodium ini bisa menyebabkan penyakit gondok ya, dan juga penyakit krotinisme atau kemunduran fisik. Nah, itu tadi jenis-jenis macam-macam mineral, fungsi beserta kekurangan dan kelebihannya. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas di pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai sistem pencernaan manusia, organ-organnya, fungsinya, dan proses pencernaannya. Nah, demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.